MB Madura. MB Madura. MB Madura. MB Madura. MB Madura. MB Madura. Siap selalu tempur. Selalu siap selalu tempur. Siap selalu tempur. Siap selalu tempur. Di lapangan. Hajar bos. Hajar bos, mantap. Pemda PPMBSI Jawa Timur kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pemda Jatim, dan yang terhormat Bapak Ketua Harian Kasih Lomba Pemda Jatim, dan Bapak-bapak memberikan motivasi kepada seluruh mania andokan di penglok-penglok Anda. Apakah siap? Siap. Di sini saya akan melaporkan hasil penjualan ring di tahun 2022 sampai tanggal dan hari ini. Ring yang sudah terjual adalah 68.000, ya. Yang sudah terjual sampai saat ini adalah 68.000 ring. Jadi saya rasa dan mudah-mudahan pas di akhir bulan Juli dan peluncuran ring di tahun 2023 kita minimal bisa menjual ring itu kayak tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin kita bisa mengeluarkan ring sebesar 75.000. Tetapi untuk tahun 2022 sampai saat ini masih 68.000 ring yang terjual. 68.000 ring, misalkan kita kalkulasi hitung-hitungan, dananya itu 68 kali 4.000. Jadi Pemda Jatim menjual ring itu ke setiap penglok-penglok daerah kota itu sebesar 4.000. Selain ketua penglok atau yang mewakili, kita tidak bisa memberikan ring. Tujuannya, setelah kita menjual ring ke ketua penglok, ke penglok-penglok se-Jawa Timur itu 4.000, di setiap penglok menjual ke anggota itu sebesar 5.000. Kesepakatan ini sudah kita sepakati 3 tahun yang lalu dengan bapak-bapak yang ada di Rakerda waktu itu. Tujuannya yang 1.000 untuk siapa? Yang 1.000 istilahnya itu untuk penglok daerah kota, karena bapak-bapak penglok setiap menggelar rapat atau musyawarah atau pertemuan-pertemuan apapun dengan anggota-anggota, saya rasa juga memerlukan suatu biaya. Jadi uang 1.000 itu bisa digunakan oleh bapak-bapak ketua penglok daerah kota untuk biaya-biaya seperti itu. Jadi kita di sini dari Pemda Jatim waktu itu juga memikirkan Jawa Timur supaya semakin besar dana. Setiap penglok daerah kota juga punya dana kas dan bisa dipergunakan dan harus dipertanggungjawabkan. Kita dari Pemda, pertanggungjawaban kita dari dana yang sudah masuk itu adalah ke bapak-bapak semua.
kita melaporkan berapapun pengeluaran dan berapapun pemasukan yang kita terima dalam 1 tahun akan kita laporkan. Ini pertanggungjawaban kita sebagai Pemda Jatim. Selamat datang Bapak Wakil Ketua, Bapak Rio. Jadi 68.000 ring kalau dikalikan 4.000 itu adalah 272 juta rupiah. Kita ada dana 272 juta rupiah pesen biaya ring ya. Jadi 4.000 itu bukan utuh ke kita, tetapi kita biaya beli ringnya itu adalah 1.250. Jadi 4.000 dikurangi 1.250 untuk beli ring, itu kita ada dana kas Pemda Jatim sebesar 2.750. Berarti kita punya istilahnya dana 2.750 dikalikan 68.000 ring. Dari 68.000 ring, di situ kita ada biaya pembelian 1.250 sebesar pembelian ring 85 juta rupiah. Jadi 272 juta dikurangi biaya pembelian ring 85 juta, yaitu sebesar 187 juta. Dikurangi ongkir, biaya ongkir dari Subrayer ke Jawa Timur, total all semua yaitu 1.050.000. Jadi total kas untuk saat ini, dana kas untuk saat ini Pemda Jatim di tahun penjualan ring 2022 yaitu sebesar 185.950.000 rupiah. Harap untuk segera bisa didiskusikan beberapa hal yang akan menjadi misi dari delegasi Jawa Timur yang akan hadir di Rakernas. Oleh karenanya saya berharap beberapa hal tersebut pada malam hari ini nantinya bisa didiskusikan bersama, dan ini menjadi tanggung jawab delegasi yang diutus oleh Pemda Jawa Timur dalam Rakernas yang mungkin akan diadakan 2 bulan ke depan, kalau tidak salah ya Pak Sek. Ya. Kalau memang akan ada diskusi, mungkin dipersilakan dulu. Ada pertanyaan atau saya jelaskan dulu? Dijelaskan dulu Pak. Dijelaskan dulu ya. Yang pertama, rencananya akan ada perubahan aturan joki dan pendamping. Jadi joki itu ada patek sendiri dan pendamping ada patek sendiri. Menurut beberapa pihak yang telah memberikan masukan kepada pengurus pusat, diharapkan selama ini pendamping bisa memegang joki. Nah, karena ini kan istilahnya kalau di road race mobil itu ya, itu ada driver, ada navigator. Nah, navigator itu adalah pendamping yang mengarahkan dan memberitahukan posisi burung kepada joki. Selama ini memang seringkali ketika joki mau terjatuh, yang memegang itu adalah pendamping.
kadang pula pendamping bukan hanya satu yang juga memegang. Nah, sehingga sebetulnya kesatuan antara joki dan pendamping ini yang kemudian malam hari ini mungkin bisa kita diskusikan bersama. Ketidaksepahaman kita kemarin hanya melalui grup WA itu kemudian akan ditetapkan perubahan itu, tidak melalui forum Rakernas. Seharusnya dalam mekanisme organisasi sesuatu yang diputuskan di Rakernas sebelumnya hanya dapat berubah apabila terjadi pembahasan di Rakernas selanjutnya. Itu mekanisme organisasi. Namun seperti beberapa pengalaman kemarin, memang ada beberapa diskusi baik dari Mas Win yang telah dihubungi oleh pihak pusat, H-3 penetapan bahwa diundur penetapan perubahan aturan itu. Yang menelpon saya pertama adalah Pak Budi. Pak Budi, penasehat PPMBSI Pusat. Kebetulan beliau aktif di kepolisian. Kemudian H-2 baru kemudian Pak Arif Yuro telepon saya. Bagaimana Jawa Timur? Saya sampaikan bahwa Jawa Timur tetap berharap mekanisme organisasi dijalankan sebagaimana mestinya. Kalau ini ditetapkan sekarang, Jawa Timur menolak. Saya tegas pada saat itu. Gitu loh. Sehingga banyak cara yang dilakukan oleh kita beberapa waktu kemarin, Mas Win, di agenda acara Sidoarjo ya. Kemudian dimunculkan jalannya muslok di Sidoarjo dan kemudian muncul di media sosial dan lain sebagainya. Kita dalam hal ini bukan mencari menang, tapi mencari benar. Jangan karena ketidaksukaan misalnya orang kemudian menjadi salah. Juga jangan karena kesukaan apapun yang dilakukan orang itu kemudian menjadi benar. Nah inilah sebetulnya yang kemudian kita berharap PPMBSI ini betul-betul dikelola dengan mekanisme organisasi yang baik. Mungkin berkaitan dengan persoalan ring, baru Pemda Jawa Timur yang melakukan itu pasca Rakernas apa Munas? Pasca Rakernas di Bandung. Meskipun pada saat itu kita delegasi Jawa Timur kebetulan ada Pak Kalibun yang hadir, kemudian ada Abah, kemudian siapa lagi Bu? Enggak, masih enggak ada. Siapa lagi? Saya Abah. Oh ya. Mas Taufik. Enggak itu. Yaitu mungkin delegasi Jawa Timur yang hadir pada saat itu, meskipun dinamikanya pada saat diskusi di Rakernas itu cukup alot. Sehingga sekretaris PPMBSI Pusat pada saat Rakernas itu mengundurkan diri di forum itu. Nah, ini mungkin salah satu perjuangan dari delegator PPMBSI Pemda Jawa Timur, sehingga hari ini kita bisa punya kas. Kita memang sedang mengupayakan mencarikan solusi, barangkali bisa ada hal lain lagi yang bisa menjadi suplai anggaran kepada organisasi. Inilah mungkin pengalaman-pengalaman di penglok-penglok masing-masing dari 27 penglok yang ada di Jawa Timur, mudah-mudahan bisa memberikan input
sehingga menjadi output yang baik terhadap perkembangan organisasi ke depan. Insya Allah sekedar gambaran awal berkaitan dengan rencana perubahan itu, apakah kita akan sepakati nanti mungkin akan kita menjadi diskusi di Rakernas yang insya Allah 2 bulan ke depan dilaksanakan oleh PPMBSI Pusat. Kemudian yang kedua memang di beberapa kesempatan sebetulnya awal saya sampaikan juga kepada Mas Arief Yuro yang hari ini menjadi PLT Ketua PPMBSI Pusat pasca terpilihnya Pak Oki pada saat itu. Rencana penyusunan kepengurusan akan melalui rapat virtual atau daring dalam jaringan. Namun ternyata kita tunggu Pak Arief sampai hari ini penyusunan kepengurusan PPMBSI Pusat tidak pernah dilakukan. Untuk kita melakukan rapat dengan pengda-pengda yang ada. Kemudian yang mungkin perlu bapak-bapak juga pahami bahwa tidak semua pengda yang ada di bawah naungan PPMBSI Pusat punya penglok seperti kita. Kita itu paling kaya Pak, punya 27 penglok. Sehingga kenapa kemudian suplai paling banyak terhadap pemenuhan ring itu adalah Jawa Timur. Karena memang gudangnya penggemar merpati balap itu adalah Jawa Timur. Ada satu pengda yang kemudian tidak ada pengloknya sebetulnya. Ada satu pengda yang ada pengloknya cuma ada 4, bahkan ada 1. Tapi tidak ada ukuran indikator yang dijadikan acuan oleh pengurus pusat dalam penentuan lomba nasional, dalam penentuan jumlah suplai terhadap bantuan anggaran kegiatan kepada kegiatan-kegiatan di Pemda. Ini ada ukurannya. Itu yang kemudian kemarin saya minta. Namun sampai hari ini belum ada indikator yang jelas. Namun sampai hari ini belum ada indikator yang jelas. Namun sampai hari ini belum ada indikator yang jelas. Indikatornya apa? Kan harus ada indikatornya. Nah, sampai saat ini belum ada indikatornya. Jika kemudian hari ini Jawa Timur dengan 27 penglok, saya sampaikan pada saat itu, jatah lomba nasionalnya 2 kali, berarti ada 25 penglok yang belum melaksanakan. Sementara ada satu pengda yang hanya 5 pengloknya mendapatkan jatah 1 lomba nasional. Nah, ini kan indikatornya menjadi tidak jelas. Mungkin sekelumit kalau saya terlalu banyak bicara mungkin kan tidak enak juga. Jadi saya butuh beberapa masukan dulu dari bapak-bapak dan saudara-saudara sehingga ada beberapa hal yang bisa kita rumuskan dan bisa kita bawa ke Rakernas yang akan datang. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi? Banyak. Nah, terus tadi yang apa Pak, masalah joki ini kan saya nggak ngerti antara joki sama pendamping itu. Tadi saya tanya sama Pak Klebun ini, itu katanya pendamping nggak boleh megang joki ya. Itu mungkin cara berpikirnya kan agak salah gitu kan. Itu kan perlu diluruskan yang dari pusat itu kita. Apa gunanya kalau gitu kan nggak pakai pendamping aja kalau aturan itu dilakukan kan gitu. Jadi harapan saya ini supaya ring Jawa Timur ini juga seiring dengan
ring pusat, dan kita nanti akan bisa memantau berapa banyak ring PBSI pusat itu yang diserap oleh Jawa Timur. Dan nanti bergeningnya apa? Pak Wakil Ketua tadi sangat betul sekali terkait lomba nasional, yaitu indikatornya atau penilaian apa atau mungkin kriterianya seperti apa untuk menentukan nasional itu dibagi menjadi dua. Jadi mungkin nanti di Rakernas itu saya menyebutkan dua hal yang harus disampaikan. Barangkali nanti bisa dikoreksi kalau ada kesalahan. Yang pertama, kita melihat untuk kemarin saja, waktu di grup saya memang agak rewel terkait masalah berapa kuota yang harus dikeluarkan oleh Sumeneb, kemudian Lumajang, kemudian Gresik kemarin untuk yang selekta. Karena memang dulu saya sempat menjadi ketua lomba selekda untuk 2021 sebelum jadi Pemlog. Saya juga sudah paham terkait masalah rumusan itu. Ada rumusan di situ, banyak peserta lokal atau selekda, kemudian ada jumlah se-Jawa Timur, kemudian juga ada se-Indonesia. Jadi formulasi rumus itu sudah diketahui. Nah, itu yang harus juga disampaikan, formulasi rumus yang harus diketahui oleh Pemda terkait penentuan kuota untuk seleknas. Jadi di situ ada dua poin. Yang pertama, bisa kita mengajukan banyak ring yang terjual di Jawa Timur dan sebagainya. Jika kita itu mengetahui banyak ring, maka diketahui juga banyak penggemar yang ada di sebuah daerah. Jadi itu juga dijadikan sebuah acuan kita untuk menentukan seberapa banyak kita harus melaksanakan lomba nasional di suatu tempat. Yang kedua, indikator yang harus disampaikan yaitu banyaknya pengelok. Jadi ada dua hal yang bisa disampaikan itu nanti rumusan yang harus diputuskan bersama di Rakernas, yaitu terkait masalah penentuan lomba nasional yang harus dilaksanakan. Memang sepertinya kok ada ketidakadilan di situ. Ketidakadilan yang dimaksud apakah harus sama? Keadilan itu kan tidak harus sama. Kita punya anak, dua anak, satu kelas SMA kemudian satu kelas TK. Karena kita harus adil, kasih sangu sama-sama 50.000, ini nggak mungkin. Kita bukan seperti itu keadilan yang harus diberikan oleh pusat. Itu kemudian jika di Rakernas tidak ada keseimbangan dan kemudian itu cenderung melemahkan dari Jawa Timur, all out saja. Menurut saya itu adalah hal yang harus kita laksanakan biar kita tidak jadikan sapi perah terus seperti itu. Karena memang barusan yang selekda untuk Jawa Timur 2.200 sekian. Sedangkan untuk 2021 se-Indonesia itu 2022. Artinya se-Indonesia untuk 2021 itu kalah kepada Jawa Timur untuk 2022 kemarin. Bisakah kita itu memberikan punishment? Bisa, sangat bisa. Artinya punishment yang di situ bisa kita ke pusat bisa memberikan punishment, kemudian juga untuk penjualan ring juga masuk. Kalau kita mau mengembangkan penjualan ring untuk Jawa Timur, kenapa tidak? Kita itu juga memberikan punishment atau hukuman kepada penggemar. Seperti tadi, kalau non ring maka 3 kali lipat. Nah, kalau non ring Jatim kan begitu. Untuk 2022 nanti setelah 2023 sudah keluar, maka kita juga harus punya peraturan yang persis mengkloning aturan-aturan yang sudah diputuskan di pengurus pusat. Terusnya usulan itu dari Pemlog, misalnya dari korlap-korlap ya.
koordinator lapangan-lapangan yang ada masuk ke Penglok kepada Pemda. Pemda nanti kita perjuangkan di forum-forum diskusi-diskusi kita atau rapat-rapat dengan Pemda melalui mekanisme organisasi. Itu mungkin mekanisme yang sebetulnya selalu kita harapkan bisa dilaksanakan oleh Persatuan Penggemar Merpati Balap Sprint Indonesia ini, baik di tingkat Penglok, di tingkat Pemda maupun di tingkat pusat. Jangan di tingkat yang lebih rendah ini tertib, di tingkat yang lebih atas tidak tertib. Ini menjadi tidak elok cara orang memandang kemudian. Itu yang pertama dari Pak Haji Gilmi. Mungkin mudah-mudahan ini betul-betul bisa diselaraskan. Pertanyaan berikutnya mungkin apakah kalau Jawa Timur mungkin bisa, karena Jawa Timur mungkin ada kas untuk membayar awal ketika didistribusikan kepada Pemda. Tapi Pemda yang lain, ini yang mungkin akan menjadi PR diskusi kita di Rakernas. Kemudian yang kedua dari Sumeneb. Dari Sumeneb berkaitan dengan beberapa indikator dan jumlah burung pada saat selekda dan lain sebagainya. Ini menjadi penting untuk kita rangkum, karena ketika kita diskusi di Rakernas nantinya harus berbasis data. Nah, jika kita berbasis data, maka apa yang kita sampaikan valid, bukan sekedar folklore, bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita tutur, tapi ini faktual. Nah, mungkin itu nanti yang perlu kita ambil datanya dari data tahun 2021 dan data 2022 yang kemudian kita rangkum nanti